Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Anggreni, NPM 2020 2150563. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode membaca, yaitu metode membaca PGRST. Apa sih metode PGRST itu? Metode PGRST adalah metode yang terdiri dari 5 langkah, di mana P-nya adalah preview, Q-nya adalah question, R-nya adalah read, S-nya state atau summary, dan T-nya adalah test. Preview adalah peninjauan, Q-nya adalah pertanyaan, R-nya adalah membaca, S-nya adalah rangkuman atau kesimpulan, dan T-nya adalah tes atau ujian. Nah, metode ini juga banyak digunakan dalam pelajaran bahasa. Kenapa? Karena metode ini adalah metode yang sudah terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa untuk lebih bisa memahami kata-kata yang sulit dipahami gitu. Nah, metode ini juga mempunyai tujuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman atas sisi bacaan sains dan mempertahankan pemahaman bacaan tersebut untuk jangka waktu yang lebih panjang atau lebih lama. Kenapa bacaan sains itu menggunakan metode ini? Karena bacaan sains itu adalah bacaan yang bahan bacaannya itu ditulis dalam gaya bahasa yang tunggal, dimana bahasanya itu sulit dimengerti biasanya, dan pembacanya itu harus yang sudah memiliki pengetahuan luas. Nah, metode ini juga punya tahapan-tahapan. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama ada prabaca, yang kedua membaca, yang ketiga pasca baca. Nah, di prabaca itu ada preview, yaitu peninjauan, question, yaitu pertanyaan, lalu yang kedua ada membaca tahapannya, di mana membaca ada read atau membaca, terus ada summary atau merangkum, dan yang terakhir ada tahapan pasca baca, di mana tahapan yang dilakukan setelah membaca itu selesai, yaitu tes atau ujian. Nah, metode ini juga punya langkah-langkah nih. Yang pertama ada preview. Preview itu langkah-langkahnya apa aja sih? Peninjauan itu. Nah, di saat kita ingin meninjau suatu bacaan, kita harus melakukan langkah-langkahnya dulu. Dimana yang pertama kita membaca judul buku, daftar isi, kata pengantar, kita pahami dulu semuanya. Nah, lalu kita baca di bagian akhir bacaan itu, apakah ada lampiran-lampiran pada buku tersebut. Kalau ada lampiran-lampiran, kita baca dulu dan kita pahami. Lalu yang kedua ada question. Question juga mempunyai langkah-langkah, yaitu yang pertama membaca bab secara detail, lakukan prediksi dengan menggunakan pertanyaan pada heading, lalu gunakan kata tanya seperti 5 W+, yaitu apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan kenapa, dimana. Lalu yang ketiga ada read, dimana kita udah mulai membaca suatu bacaan. Yang pertama ada jawab pertanyaan yang dibuat. Kan misalnya kalau di suatu bacaan atau buku pasti ada pertanyaan-pertanyaannya tuh. Nah, kita jawab dulu. Nah, terus setelah itu beri tanda penekanan pada bagian penting, seperti diberi warna atau garis bawah atau di stabilo seperti itu. Lalu baca kembali bagian yang dianggap sulit. Biasanya kita tuh suka membaca bagian yang kita belum pahami nih. Ini artinya apa ya? Kalimat ini artinya apa? Nah, kita pahami dulu sampai kita paham. Lalu yang di tahapan yang ketiga ada summary atau rangkuman. Kita temukan kata kuncinya dulu nih. Buku ini membahas tentang apa. Terus kita buat ringkasannya dan catatannya, hal-hal penting yang ada di buku itu tentang apa, poin-poinnya. Lalu bila perlu kita membuat mind mapping juga atau peta konsep yang kita dapat dari bacaan tersebut itu apa gitu, poin-poinnya. Lain tadi ada tes, dimana setelah kita membaca bacaan tersebut kita pasti sudah paham nih, atau jika kita ingin melatih pengetahuan kita terhadap bacaan tersebut, kita harus mengikuti tes gitu. Tes ini juga punya langkah-langkah. Setelah kita membaca bacaan tersebut kita pasti sudah paham nih, atau jika kita ingin melatih pengetahuan kita terhadap bacaan tersebut, kita
harus mengikuti tes gitu. Tes ini juga punya langkah-langkah, dimana yang pertama ada baca kembali pertanyaannya, lalu lakukan pemetaan, dimana informasinya tuh kita baca ulang gitu. Lalu ada tes secara formal dengan guru atau tanpa guru atau orang sesama teman, itu bisa juga dilakukan. Nah, lalu langkah-langkah tes yang terakhir adalah setelah mengerjakan itu berikan umpan balik dari hasil tes, apa yang sudah dicapai dan jawaban yang benarnya apa, seperti apa gitu. Jadi didiskusikan bersama jawaban konkretnya bagaimana gitu. Lalu metode ini juga mempunyai penerapan, dimana yang sering kita jumpai di sekolah-sekolah, di kelas, biasanya tuh siswa suka berbagi dan berdiskusi gitu kan, bikin kelompok, biasanya membuat kelompok mengenai suatu permasalahan, biasanya permasalahan sosial atau permasalahan di kehidupan sehari-hari, lingkungan sosial. Bisa juga pada saat guru memastikan nih langkah pratinjau berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.